Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan membuat audio seperti ini. Udah sekian lama ya teman-teman, udah sekitar 1 mingguan saya nggak buat audio karena memang belum ada perintah untuk membuat dan ada kesibukan pula. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas ahli makrifat dan iblis. Nah, kepada teman-teman yang merasa ilmunya sudah tinggi, teman-teman merasa sudah dekat dengan Allah, itu yang seperti apa dulu teman-teman ya. Sebab yang dikatakan makrifat ini bukan hanya sekedar dekat, bukan hanya ilmunya sekedar tinggi, tapi harus benar-benar bisa menundukkan di mana tempat kita. Karena iblis pun juga makrifat. Nah, terus apa perbedaan ya makrifat iblis dengan kita, itu harus paham juga teman-teman. Yang mana makrifat yang benar-benar itu selamat dan makrifat yang akan membawa kita dalam kehancuran. Nah, itu teman-teman. Teman-teman juga Pak harus pahamin apa sih sebenarnya makrifat, apa juga yang dibilang keakuan. Ini ada cerita sedikit teman-teman. Pada saat seorang mengaku makrifat itu, pada saat dia fana, kosong. Kita pernah lihat film-film tentang sesi Jenar itu kan. Nah, pada saat dia dipanggil oleh seseorang itu, diri dia sudah hancur, diri dia sudah lenyap. Itulah makom la ilaha illallah. Tiada tiada lagi sesuatu yang lain kecuali Allah. Bahkan dirinya pun tak ada. Itulah makom tiada Tuhan selain Allah, atau tiada lagi yang lain kecuali Allah. Maksudnya apa itu teman-teman? Saking kita sudah hening, saking kita sudah fana, saking kita sudah lebur, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah memahami atau sudah memahami tentang kajian seperti itu dan sudah merasakan apa itu makom seperti itu, mungkin teman-teman sudah bisa memahami apa yang saya maksud itu. Jadi iblis ini berkata, kenapa ya orang yang mengaku dirinya Allah kok selamat, sedangkan saya mengaku seperti ini kok gak selamat? Ada perbedaan ya teman-teman. Pada saat iblis mengaku diri dia Allah, ego dia yang muncul. Bahkan keakuan, kesombongan dia yang muncul. Allahnya tidak ada. Jadi yang terlihat pada saat berkomunikasi iblis itu, yang terlihat hanya ego dan dirinya. Jadi Allahnya gak ada. Nah, itu bahaya teman-teman. Jadi seolah-olah mengagungkan dirinya, tiada lain kecuali dirinya. Jadi egonya main, nafsunya main. Disitulah dia terperosok dalam keiblisannya. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah paham makom fana seperti itu, pada saat sesi jadi jenar itu mengucapkan aku Allah, dirinya pun sudah tak ada. Saking dia mengagumi Allah, saking dia mengagumi ciptaannya, bahkan diri dia pun merasa tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Dirinya tak ada. Dirinya sudah sirna. Dirinya sudah lebur. Dirinya sudah fana. Jadi yang ada hanya Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi kalau orang-orang yang sudah makom situ, dia disakitin oleh orang, dia diludahin oleh orang, dikatain, dihina, diejek, dia tidak pernah marah teman-teman. Kalau memang benar-benar seseorang itu sudah makomnya sampai ke sana. Karena seseorang yang sudah memahami itu bisa merasakan keterhubungan antara diri kita dengan manusia dan makhluk-makhluk hidup, bahkan tumbuhan teman-teman. Jadi itu yang dibilang tuh, tiada la ilaha illallah, itu tiada lagi yang lain kecuali Allah itu. Kapan melihat orang Allah, melihat pohon Allah,
Apapun yang terlihat, kemana wajah kita memandang Allah. Itu benar teman-teman, itu sangat benar. Nah makanya kalau orang sudah paham ke sana, dia nggak tega nyakitin hewan, dia nggak tega nyakitin sesama manusia. Karena apa? Karena mereka sudah memahami istilah kemana menghadap wajah Allah itu. Jadi maksudnya wajah Allah itu jangan kita artikan atau umpamakan wajah seseorang itu Allah, atau wajah berbentuk manusia, sesosok seperti itu. Bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi di balik wajah itu, wajah seseorang itu ada Allah. Nah, yang di sini agak sedikit berat kita untuk mengatakannya teman-teman ya, karena takutnya teman-teman ada yang pemahamannya belum sampai ke sana, jadi timbul pikiran yang lain gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau seseorang mengaku makrifat, dia sudah tahu mengenal Allah dan tapi kita lihat dari perilakunya dulu teman-teman. Jangan kita langsung percaya, oh dia ahli makrifat, dia sudah mengenal diri, sudah mengenal Allah. Coba lihat perilakunya. Katakanlah seorang mursyid, apabila dia mengakui dirinya sudah mengenal diri, sudah mengenal Allah, tapi perilakunya sehari dalam menyampaikan, dalam memberikan pelajaran, dalam memberikan kajian, dia selalu memuji-muji dirinya, dia selalu mengagung-agungkan dirinya, dia selalu menunjukkan dirinya seolah-olah dia sendiri yang bisa, dia sendiri yang mampu. Itu hati-hati teman-teman. Bisa jadi itu makrifat iblis. Karena memang seorang makrifat yang udah makrifat sudah mengenal Allah itu tidak termakan lagi yang namanya pujian. Ah, itu bedanya teman. Kalau dia masih minta puji, masih dipengen dipuji oleh anakmu atau anak murid atau ikhwan dari yang dia didik, dari anak santri dia bilang, akulah begini, akulah begitu, aku begini, aku begitu, bisa ini, bisa itu. Itu hati-hati teman-teman. Jangan-jangan keiblisannya sudah menyatu di dalam dirinya. Nah, itu harus kita pahami, harus kita detil. Jangan kita memandang seseorang itu dari kulit luarnya, seperti penampilannya kayak gini, kayak gitu, sorbanan, jenggotnya panjang. Ya bukan berarti kita menjelekkan seseorang seperti itu, tidak. Maksudnya dalam pemahaman memandang seseorang itu jangan kita lihat dari kulit luarnya saja, dari penampilan atau pakaian saja. Kita melihat dari hatinya teman-teman. Dimana dari hati kita tuh tercermin dalam keadaan apapun, kita nanti suatu saat bisa memahami sifat dan karakter seseorang. Kalau kita sudah memahami itu, itulah ilmu rasa namanya teman. Jadi kalau teman-teman sudah memahami, sudah melihat seorang mursyid, mengagumi seorang mursyid, dia jago dalam berdalil, dia jago dalam berkaji, tapi tingkah laku sehari-harinya atau sifat kepribadiannya masih pengen diminta puji, masih pengen diagung-agungkan. Kalau bagi saya itu teman-teman, itu belum itu teman-teman. Karena dia masih terjebak di dalam egonya sendiri. Itu saya bilang makrifat iblis, itu hati-hati teman-teman. Dia mengaku bisa ini, bisa itu. Kalau seorang sudah benar-benar makrifat dengan Allah, dia tidak akan pernah mau bilang dirinya hebat, bilang dirinya bisa, bilang dirinya paling mampu, bilang dirinya paling suci. Itu bedanya teman-teman. Kalau ada seseorang yang masih mengaku dirinya hebat, dirinya suci segala macam, hati-hati. Karena bisa berbahaya teman-teman. Karena bisa berbahaya untuk kita juga. Karena kita menuntut kepada seorang mursyid tersebut. Jadi untuk mencari mursyid itu yang seperti apa kak? Carilah mursyid yang selalu rendah diri, rendah hati. Walaupun keajaiban-keajaiban sudah kita lihat di depan mata, dia selalu menghindari dirinya untuk mengakui dia bisa. Bahkan dia mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa, hanya Allah lah yang bisa. Atau seolah-olah kepandaiannya atau karoma atau keahliannya dalam memberikan atau yang tidak masuk akal yang pernah kita lihat, tapi dia tidak mengakui itu dan tidak pernah merasa seperti itu. Nah itulah guru mursyid yang sejati. Karena kalau sifatnya Allah itu tidak mengharapkan pujian dari seseorang, karena sifatnya Allah itu tidak ingin mengagung-agungkan dirinya, sombong.
Yang sombong itu iblis teman-teman, yang masih pengen dipuji, yang masih pengen dipuja, yang masih pengen disembah. Oh, sembahlah aku hebat, aku ini, aku sakti, aku ini. Kalau Allah nggak begitu teman-teman. Dia tidak mengharapkan pujian dari umatnya. Nah, kenapa begitu ya? Kamu puji aku tetap begini, kamu juga nggak puji aku tetap begini. Karena Allah itu tidak gila pujian. Nah, ini hati-hati dalam memahami teman-teman sekali lagi ya. Nah, untuk berbagi seperti ini, saya harapkan teman-teman untuk bisa menelaah dari perkataan saya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ya teman-teman ya. Agar kita benar-benar bisa memahami apa yang dibilang orang yang sudah mengenal Allah itu yang seperti apa dan bagaimana ciri-cirinya. Bagaimana pula orang yang sudah mengenal Allah tapi terjebak dalam keiblisan atau keakuan ego. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami apa arti dan dari perkataan saya antara makrifat yang benar-benar ke Allah dengan makrifat iblis itu hati-hati teman-teman. Mungkin segitu aja audio singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya berikan dan saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau perkataan saya yang menyinggung atau salah dalam menyampaikan, sekiranya mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang salah ya teman-teman. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.